Selamat datang di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan. Inilah kampusnya para penuntut ilmu yang berlandaskan keislaman, keindonesiaan, dan kearifan lokal. Lebih dikenal dengan sebutan Theo-Antropo-Ekosentris, Al-Ilahiyah, Al-Insaniyah, Al-Kauniyah, dengan moto cerdas berintegritas. Kampus ini berlokasi di Jalan Tengku Rijal Nurdin, Sihitang, sekitar 4,5 km dari pusat kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. Dalam catatan sejarah, kampus ini dulunya adalah perguruan tinggi Nahdlatul Ulama tahun 1962, kemudian berubah status menjadi Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Utara pada tahun 1965. Hingga tahun 1968 telah menjadi bagian dari Fakultas Tarbiyah IAIN Imam Bonjol Padang, Sumatera Barat, cabang Padang Sidimpuan. Setelah 5 tahun kemudian, berubah menjadi Fakultas Tarbiyah IAIN Sumatera Utara, cabang Padang Sidimpuan. Pada tahun 1997, berubah status menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Padang Sidimpuan. Pada tahun 2014, kemudian beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri Padang Sidimpuan, hingga akhirnya pada tahun 2022 beralih bentuk menjadi Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2022. Kemudian, Menteri Agama melantik kembali Dr. Muhammad Darwis Dasopang sebagai rektornya. Menjadi status Universitas Islam Negeri, kampus ini telah mengambil bagian dalam integrasi, interkoneksi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025, perkenalkan, nama saya Wina Susantri Zega, mahasiswa PPG Pendidikan Agama Islam tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan dengan nomor induk mahasiswa 2521101271. Pada hari ini Rabu tanggal 8 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di Sekolah SD Negeri 07 10 26 Aloa di kelas 5 dengan materi hidup lapang dengan berbagi. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Masih semangat? Semangat, semangat, semangat. Masih semangat? Semangat, semangat, semangat. Alhamdulillah. Semoga pembelajaran kita hari ini bisa menjadi rahmat dan bermanfaat untuk kita Semua. Nah, sebelum kita memulai, agar pembelajaran kita semakin semangat, Ibu ajak tepuk semangat. Silakan berdiri semua. Tepuk semangat. Dang, dang, dang. Deng, deng, deng. Dong, dong, dong. Dang, dang, dang. Ding, ding, ding. Dong, dong, dong. Se. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Semangat. Oke, sekali lagi tepuk semangat. Dang, dang, dang. Deng, deng, deng. Dang, dang, dang. Dang, dang, dang. Deng, deng, deng. Dong, dong, dong. Se. Ha, 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 ha.
aktivitas kita, marilah kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Faman amin. Amin. Silakan ke belakang. Nah, baik. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan baik dan kita juga tetap semangat mengikuti kegiatan pembelajaran dari mulai awal hingga Amin. Nah, baik, anak-anak ibu yang solih dan solihah, sebelum kita masuk pada materi, ibu absen dulu. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semua? Alhamdulillah hadir semua. Ya, kita pertahankan kehadiran seperti ini setiap hari. Kenapa? Agar kita tidak ketinggalan mata pelajaran. Ya, kehadiran juga sangat berpengaruh. Ya, untuk anak-anak ibu semua yang soleh dan solihah, kedepannya kehadiran harus tetap dipertahankan. Bagus, hadir setiap hari. Baik. Adapun hari ini tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama menjelaskan arti berbagi dalam Islam. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu. Yang pertama itu menjelaskan arti berbagi dalam Islam. Yang kedua, menyebutkan jenis-jenis berbagi. Contohnya itu ada zakat, ada infak, ada sedekah, dan terakhir ada hadiah. Selanjutnya, meneladani kisah orang yang suka berbagi. Nah, di situ nanti juga kita akan membahas kisah tentang berbagi. Dan yang terakhir, menyebutkan keutamaan dan hikmah berbagi. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Semoga tujuan pembelajaran kita ini nanti dapat tercapai. Ya, baik. Selanjutnya, materi kita pada hari ini adalah hidup lapang dengan berbagi. Nah, siapa di sini yang sudah pernah berbagi? Unjuk tangan. Nah, tentunya sudah pernah berbagi semua ya. Silakan turunkan tangan. Alhamdulillah. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah pernah berbagi. Nah, itu juga salah satu perintah dari Allah. Berbagi kepada sesama dengan ikhlas tanpa mengharap imbalan, ya. Memberikan secara sukarela, ya. Selanjutnya ada di sini gambar, ya. Apa yang terjadi di gambar tersebut? Nah, di gambar tersebut ini yang terjadi di gambar tersebut adalah tentang berbagi. Di situ ada panitia zakat dan ada juga yang membagikan zakat. Nah, gambar di atas ya merupakan gambar yang menunjukkan pembagian zakat atau berbagi. Ini juga salah satu contoh yang bisa kita tiru, kita teladani, ya. Baik, selanjutnya ada juga makna berbagi. Nah, baik anak-anak ibu yang salih dan salihah, ada beberapa di sini makna berbagi. Apa saja makna berbagi itu? Berbagi adalah memberi sesuatu kepada orang lain dengan ikhlas tanpa mengharap balasan. Nah, contohnya tadi kita sudah pernah berbagi, ya. Kita jangan mengharap balasan ketika kita membantu orang lain yang sedang kesusahan. Jangan mengharap balasan, ya. Karena ketika kita berbuat baik, satu kebaikan akan dibalas dengan berlipat-lipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya itu bentuknya bisa berupa harta, tenaga, waktu, atau senyuman.
juga berbagi ini tidak hanya berupa uang, bisa juga berbagi tenaga. Contohnya membantu teman, ya, membantu orang lain yang sedang kesusahan. Bisa juga waktu bersama teman dan juga senyuman. Nah, berbagi senyuman itu adalah baik. Itu juga merupakan salah satu dari ibadah. Ya. Selanjutnya, berbagi menunjukkan rasa syukur kepada Allah dan kepedulian terhadap sesama. Nah, dengan berbagi akan menimbulkan rasa syukur dalam diri kita masing-masing. Ya. Artinya, dengan apa yang Allah berikan kepada kita, kita bersyukur, baik besar maupun kecil. Ya, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan kepada kita rezeki, ya, harta. Nah, dari rezeki tersebut kita sisihkan sedikit dengan, ya, kita sisihkan untuk orang yang membutuhkan. Karena sebagian dari harta kita itu adalah ada hak orang lain. Contohnya fakir miskin. Nah, itu dia berbagi. Nah, baik. Selanjutnya, anak-anak ibu yang saleh dan salihah, ada pun juga hadis tentang berbagi. Ya, mari kita simak sama-sama apa itu hadis tentang berbagi. Ya, al-yadul ulya khairu minal yadis sufla. Artinya, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maksudnya itu adalah orang yang memberi lebih baik daripada orang yang meminta. Ya, tangan di atas adalah orang yang memberi, sedangkan tangan yang di bawah adalah orang yang menerima atau meminta. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menganjurkan kita untuk tidak meminta-minta. Ya, selagi kita masih kuat, masih sehat, silakan bekerja keras, berusaha serta mandiri. Ya, selanjutnya itu ada keutamaan berbagi. Nah, baik, apa saja keutamaan berbagi? Yang pertama itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena suka menolong dan peduli kepada sesama. Kemudian yang kedua, mendapatkan pahala besar atas setiap kebaikan yang diberikan. Ya. Selanjutnya, rezeki bertambah karena Allah membalas orang yang memberi. Maka rezeki orang yang memberi itu semakin bertambah, dilapangkan segala urusannya, dimudahkan urusannya, ditambah rezekinya. Nah, kemudian dosa-dosa kecil dihapus atau diampuni lewat sedekah yang ikhlas. Nah, dosa-dosa kita yang kita perbuat dengan berbagi, bersedekah, berinfak, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menghapuskan dosa-dosa kecil itu karena kita sudah ikhlas berbagi dengan sesama. Kemudian yang terakhir, diangkat derajatnya di dunia dan di akhirat. Nah, dengan berbagi maka kita juga akan diangkat derajatnya oleh Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, kemudian anak-anak ibu yang salih dan salihah, ada beberapa hikmah berbagi. Yang pertama diantaranya membentuk pribadi yang dermawan. Ya. Yang kedua itu melipat gandakan rezeki. Kemudian menghapus sifat kikir atau pelit. Ya. Membersihkan
menyucikan harta juga, atau menyucikan harta. Kemudian menolak musibah. Dan yang terakhir, membantu orang yang lemah. Baik, selanjutnya sebelum kita masuk pada materi selanjutnya, Ibu mengajak kita dulu untuk menonton satu video animasi tentang berbagi. Mari sama-sama kita simak ya teman-teman. Nah, silakan diperhatikan dan disimak. Bud, gimana? Belum dong. Ya udah, kita cari lowongan lagi di tempat lain. Tunggu. Bawa apa ya? Halo. Ya. Berbagi. Sudah bagaimana? Sudah menonton tadi kan? Sudah menyimak. Ya. Ikhlas adalah kunci segala amal dan perbuatan kita. Tak peduli sekecil apapun engkau berbuat, tapi jika didasari dengan keikhlasan, maka insya Allah akan diterima oleh Yang Maha Kuasa. Ya, dari gambar tersebut, dari video tersebut, ya, menganjurkan kita untuk berbagi dengan ikhlas. Ya, jadikan duniamu ada di tanganmu, jangan sampai ada di hatimu. Ya, ikhlaslah kamu berbagi. Baik. Nah, itu tadi mengenai materi pembelajaran kita tentang berbagi. Nah, dari awal anak-anak ibu yang saleh dan salihah sudah menyimak tentang berbagi. Ya, dari mulai pengertian berbagi, jenis-jenis berbagi, keutamaan, ya, makna berbagi dan hikmah berbagi. Nah, selanjutnya nanti ibu akan bagi kelompok sebanyak 2 kelompok. Nanti ibu akan bagikan lembar tugasnya, ya. Mari sama-sama kita kerjakan. Nah, baik, sebelum itu anak-anak ibu yang saleh dan salihah, silakan dulu ibu mengajak kita lagi untuk bertepuk semangat biar mengerjakan tugasnya lebih semangat. Oke, silakan berdiri. Tepuk semangat. Sekali lagi, tepuk semangat. Alhamdulillah, silakan duduk kembali. Masih semangat? Masih semangat? Nah, baik. Ibu akan membagikan atau membagi 2 kelompok, ya. Membagi 2 kelompok. Kelompok 1 di sini dan kelompok 2 di sini. Ya, silakan dulu bagi kelompoknya masing-masing. Sebelum kita masuk pada materi selanjutnya atau mengerjakan tugas kelompok, ibu mau bertanya dulu, ya, bagaimana dari awal materi sampai akhir, apa sudah bisa dipahami? Mau bertanya? Oke, silakan. Mengapa sebagian harta yang kita miliki harus kita berikan kepada fakir miskin? Baik, terima kasih. Nah, baik. Ya, mengapa
sebagian harta yang kita miliki itu harus dibagikan sebagian kepada fakir, miskin, atau orang yang membutuhkan. Nah, silakan. Apakah ada yang mau menjawab? Nah, silakan. Karena harta kita adalah milik Allah dan harus dimuliakan oleh Allah, dan sebagian harta yang kita miliki adalah hak Allah. Baik, terima kasih. Bagus sekali jawabannya. Ya, karena harta kita adalah milik Allah. Harta itu hanya titipan, ya, bukan sepenuhnya milik manusia, tapi hanya titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, ya, Allah menganjurkan kita untuk berbagi dengan tujuan penyucian harta. Nah, bagaimana bisa dipahami? Bisa. Alhamdulillah. Mana ada pertanyaan lagi? Tidak. Oke, berarti kita masuk pada pembagian tugas kelompok. Oke, ini nanti silakan dikerjakan ya. Baik anak-anak ibu yang saleh dan solihah, ya, itu ada lembar kerja kita atau lembar tugas. Di situ ada beberapa pertanyaan tentang materi indahnya berbagi, ya, atau materi tentang berbagi. Silakan masing-masing kelompok mengerjakan. Oke, silakan dikerjakan. Berdiskusi juga boleh, silakan berdiskusi dari masing-masing kelompok. Baik, bagaimana semuanya? Sudah siap? Nah, sekarang karena tugasnya sudah siap, sesuai dari awal tadi, mengutus satu utusan dari kelompok masing-masing. Ayo, siapa yang duluan dulu? Kelompok siapa yang duluan? Ya, baik, kelompok satu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan nama saya Syekh Al-Adeka, perwakilan dari kelompok 1. Kali ini kami akan membacakan hasil diskusi kami dari kelompok 1. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan berbagi dalam Islam? Jawaban, berbagi adalah memberikan sesuatu kepada orang lain dengan ikhlas. Pertanyaan nomor 2, sebutkan 4 jenis berbagi sesuai materi. Jawaban, zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Pertanyaan nomor 3, mengapa zakat hukumnya wajib bagi umat Islam? Jawaban, karena itu adalah salah satu dari rukun Islam dan sebagai kewajiban setiap muslim yang memenuhi syarat. Pertanyaan nomor 4, apa perbedaan sedekah dan infak? Jawaban, infak adalah memberi harta secara sukarela, sedangkan sedekah pemberian sukarela bisa berupa harta atau perbuatan baik. Pertanyaan nomor 5, apa keutamaan orang yang mau berbagi? Jawaban, dicintai Allah karena suka menolong dan peduli kepada sesama. Pertanyaan nomor 6, apa hikmah yang bisa kita ambil dari materi ini? Pertama, membentuk pribadi yang dermawan. Kedua, melipat gandakan rezeki. Sekian dan terima kasih. Nah, baik, terima kasih untuk kelompok 1. Silakan tepuk tangan. Nah, baik. Dari hasil diskusi kelompok, Ibu sudah lihat, ya, artinya anak-anak Ibu yang soleh dan solihah sudah mampu memahami apa isi dari materi kita pada hari ini. Ya, sangat-sangat luar biasa.
sudah benar. Alhamdulillah, anak-anak ibu sudah bisa menjawab pertanyaan sesuai dari isi materi kita pada hari ini. Ya, artinya tujuan pembelajaran kita pada hari ini sudah tercapai. Baik, karena materi kita sudah selesai dan kita juga sudah melakukan diskusi kelompok. Masuklah kita pada terakhir kesimpulan. Nah, di sini ada kesimpulan dari materi kita. Islam mengajarkan untuk gemar berbagi sejak kecil. Ya. Hasil dari materi kita pada hari ini kesimpulannya adalah Islam mengajarkan kita untuk berbagi sejak kecil. Kemudian yang kedua, zakat, infak, sedekah, dan hadiah adalah jalan kebaikan. Dan yang terakhir, berbagi membawa manfaat, hikmah, dan keutamaan yang luar biasa. Baik, karena materi kita sudah selesai, ibu dulu mau mempertanyakan bagaimana pembelajaran kita hari ini. Apakah menyenangkan? Nah, silakan dulu satu orang, siapa yang mau maju ke depan? Silakan dipilih dari gambar tersebut. Apakah pembelajaran kita hari ini apakah menyenangkan, tidak bersemangat, menyedihkan, atau membuat bingung? Silakan maju ke depan. Nah, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, baik. Nah, materi kita hari ini sudah selesai. Ya, silakan untuk materi minggu depan. Silakan anak-anak kami mempersiapkan diri di rumah ya untuk memasuki materi selanjutnya, yaitu perjanjian, huda bainah, dan fatu maka. Ya, silakan dipersiapkan dirinya masing-masing untuk masuk pada pembelajaran selanjutnya. Nah, baik anak-anak ibu yang solih dan solihah, ya. Untuk hari ini terima kasih. Silakan kehadiran dipertahankan, lebih giat belajar lagi. Alhamdulillah hari ini anak-anak ibu sudah mampu memahami materi pelajaran. Silakan ditingkatkan, lebih giat belajar untuk materi selanjutnya. Persiapkan dirimu masing-masing. Seperti biasa, semoga pembelajaran hari ini ya bisa bermanfaat untuk kita semua, bisa mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadi amal jariah untuk kita semua. Nah, seperti biasa, silakan sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini,